Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta warisan Soekarno untuk rakyat Indonesia. Sejarah harta amanah sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara terdahulu adalah atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapakah itu khalifah? Khalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perial sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis? Beliaulah yang merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaan Ratu Balqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman? Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satu bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata. Demikian sekilas sejarah harta amanah Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran Surat Saba, surat yang menjelaskan tentang negeri Saba dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Saba bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub dalam Al-Quran mengatakan bahwa peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Lalu siapa dan apakah kekuasaan dan kekayaan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara? Ratu Balqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara kekayaannya, dan kemakmuran yang dipimpin oleh Ratu Bilqis membuat Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Saba yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Bilqis hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada ajaran Tuhan atau kembali ke jalan yang lurus. Pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara.
Ratu Bilqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, teknologi, strategi perang, memanfaatkan secara gaib dan nyata perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur, hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Bilqis. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Paku Buwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Paku Buwono X terdiri dari aset harta amanah yang dikelola oleh Soekarno meliputi struktur bagian. Yang pertama adalah pemilik atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh wakil Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, pemanfaatan, dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan nasional. Pengawasan dan pendisiplinan serta penghentian kegiatan terkait dengan penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan oleh para holder. Dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini, yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan penggerakan aset adalah pemilik atau owner itu sendiri, yaitu Soekarno. Pemegang amanah adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno yang ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno. Hal ini untuk memudahkan pergerakan dan perputaran dana amanah dari hasil pecahan atau sempalan dari dana induk, agar dapat dimanfaatkan oleh para holder sebagai jaminan pengerjaan proyek yang diperlukan untuk negara dan rakyat di sekitar holder. Namun tidak banyak dari para holder atau pemegang amanah paham manfaat dan kegunaan dari apa yang telah dia pegang dan dia amanatkan. Kebanyakan pemegang amanah menganggap surat titipan yang dipegang itu adalah miliknya, dicairkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.